Iya, baik. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Aurel Caroline dengan NIM 224611100. Saya dari kelas B3. Yang pertama itu cara belajar kecerdasan buatan AI. Eh, Pada bagian A ini supervised learning. Supervised learning adalah metode pembelajaran kecerdasan buatan yang menggunakan data berlabel, yaitu data yang sudah memiliki jawaban benar dalam kurung target atau output. Kemudian contoh data yaitu input nilai ujian dan output lulus atau tidak lulus. Kemudian bagian B, unsupervised learning. Unsupervised learning adalah metode pembelajaran AI yang tidak menggunakan label. Model akan mencari pola atau struktur sendiri dalam data. Pada bagian C ini reinforcement learning. Reinforcement learning adalah metode pembelajaran AI berbasis aksi dan reward. Model belajar dari pengalaman untuk mendapatkan hasil terbaik. Kemudian pada cara kerjanya ini adalah gambar. Ini gambar supervised learning itu cara kerjanya yang pertama itu data input dan label dimasukkan ke sistem, dan yang kedua itu model belajar hubungan antara input dan output, dan yang ketiga itu model diuji menggunakan data baru, dan yang keempat itu hasil prediksi dibandingkan dengan jawaban asli. Pada gambar ini gambar pendukung unsupervised learning, yang dimana cara kerja unsupervised learning itu yang pertama data dimasukkan tanpa label, dan yang kedua model menganalisis kemiripan data, dan yang ketiga itu data dikelompokkan berbasis pola. Ini pada bagian reinforcement learning. Yang dimana cara kerja reinforcement learning yang pertama itu agen melakukan aksi, dan yang kedua lingkungan memberikan reward atau punishment, dan yang ketiga agen memperbaiki strategi, dan yang keempat proses diulangi sampai optimal. Kita melangkah ke implementasi di dunia nyata. Implementasi di dunia nyata pada supervised learning itu yang pertama deteksi email spam, yang kedua pengenalan wajah atau face recognition, dan yang ketiga itu prediksi nilai mahasiswa, dan yang keempat itu deteksi penyakit dari data medis. Dan implementasi di dunia nyata pada unsupervised learning yang pertama itu segmentasi pelanggan, yang kedua clustering data penjualan, dan yang ketiga analisis perilaku pengguna, dan yang keempat deteksi anomali atau penipuan. Dan implementasi di dunia nyata pada reinforcement learning yaitu pertama itu game AI, dua robot pintar, yang ketiga robot otonom, yang keempat sistem rekomendasi adaptif. Kita melangkah pada metrik performa metode pembelajaran AI. Supervised learning dan yang terdiri dari tiga bagian yaitu accuracy, precision, dan result. Accuracy adalah presentasi prediksi yang benar dari seluruh data. Yang contoh, jika 90 dari 100 data diprediksi benar, maka accuracy-nya itu sama dengan 90%. Kemudian precision itu menunjukkan ketepatan prediksi positif. Artinya dari semua data yang diprediksi positif, berapa yang benar positif. Kemudian Rachel menunjukkan kemampuan model menemukan data positif. Artinya dari semua data positif sebenarnya berapa yang berhasil dideteksi. Unsupervised learning terdiri dari dua bagian yaitu Silhouette score, adalah mengukur seberapa bauk data berada dalam klusternya. Nilai mendekati 1 artinya klusternya bagus, mendekati 0 klusternya tumpang tindih, negatif itu sama dengan kluster buruk. Davies-Baldwin Index mengukur jarak antar kluster.
Nilainya itu semakin kecil, maka cluster semakin baik. Jika nilai besar, maka cluster semakin berdekatan. Reinforcement learning yang terdiri dari dua bagian, yaitu cumulative reward. Cumulative reward ini adalah total reward yang dikumpulkan agen selama proses pembelajaran, digunakan untuk menilai keberhasilan jangka panjang. Dan average reward ini adalah rata-rata reward yang diterima agen per langkah, digunakan untuk menilai konsistensi performa agen. Mungkin itu saja yang saya dapat presentasikan. Sekian dari saya, terima kasih.